warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi nafsi sanati waqa'a khalful futul yutummil fa'i qila wa summiya bidzalika li'annahu hadarahu jama'atun min jurhumi kullu wahidin minhum yusammil fadla. Masing-masing mereka itu sama-sama menyebutkan kepada keutamaan. Waqad tahalafat Quraisyun fi darin nadwati, dan telah membuat persekutuan siapa orang Quraisy fi darin nadwati, di darun nadwa. Darun nadwa itu andai kata di Indonesia yaitu kantor DPR, jadi tempat permusyawaratan. Wattafaqu ala annahum yamna'una adh-dhalima minadh-dhulmi, dan mereka sepakat ala annahum, atas sesungguhnya mereka yamna'una adh-dhalima adalah sama-sama mencegah adh-dhalima kepada orang yang zalim minadh-dhulmi, dari melakukan kezaliman. Wattafaqu ala dzalika fi dari Abdillah bin Jad'an, dan mereka sepakat ala dzalika, atas adanya keputusan pencegahan dari kezaliman itu, ya, fi dari Abdillah bin Jad'an, ya, nanti ditempatkan di kediaman Abdullah bin Jad'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Muhammad muda, ya masih belum jadi nabi, berarti Muhammad muda sallallahu alaihi wasallam, ma ahabba annali bihalfin hadartuhu fi dari ibni Jad'an humurun ni'ami, humurun na'ami, ya, walau tu'itu lahu la'ajabtu. Ma ahabba, alangkah senangnya, ya, kata Nabi, belum Nabi masih, kata Muhammad muda, ya. Ma ahabba, alangkah senangnya, annali bihalfin hadartuhu, sesungguhnya bagiku berada dalam sumpah hadartuhu yang saya saksikan sendiri. Fi dari ibni Jad'an humurun na'ami, adalah berada di kediaman Ibnu Jad'an humurun na'ami, adapun pemotongan ternak, ya, kira-kira pemotongan ternak. Walau itu lahu la'ajabtu, seandainya saya diundang, ya, lahu untuk pertemuan itu, ya, la'ajabtu, niscaya saya pasti terima undangan itu. Jadi maksudnya di sini di tahun 14, ya, Nabi itu masih remaja, masih, ya, itu usia 14, kan remaja, kira-kira masih sanawiyah, masih, ya, masih belum aliyah, masih baru tamat MI, kira-kira seperti itu. Tapi ini sempat menyaksikan, ya, halful fudul, ya, di mana mereka itu, ya, saling mengklaim tentang keutamaan masing-masing. Tapi beliau walaupun masih muda sudah bisa berpikir hal seperti itu, tak perlu ditonjol-tonjolkan oleh masing-masing kelompok, kan kayak gitu maunya itu. Jadi mereka itu bersekutu buat kesepakatan akan mencegah kepada kezaliman, ya,
dari orang-orang yang biasa melakukan kezaliman itu sekarang ya dibuat keputusan tidak boleh lagi ke belakang itu untuk mengadakan kezaliman kan gitu. Nanti pestanya ya pesta keputusannya itu nanti mau ditempatkan di kediaman Abdullah bin Jad'an ini. Di sana itu katakan pestanya motong-motong kambing kira-kira seperti itu. Kata Nabi seandainya saya diundang pasti saya datang. Tapi bilangnya sayang tidak diundang kan kayak gitu ya. Kenapa kan tidak diundang? Karena masih kecil. Jadi kasusnya ini kan kasus orang tua ini. Masalah kezaliman itu bukan untuk anak kecil ya enggak. Ini kasusnya orang tua sekarang buat keputusan untuk mencegah kezaliman di mana-mana itu kan begitu. Tapi beliaunya sempat berpikir ya, berarti mereka itu sudah mulai berpikir bahwa kezaliman itu tidak boleh dikerjakan oleh siapapun sampai menyaksikan itu. Seandainya saya diundang ke sana itu dalam pesta pengambilan keputusan pencegahan itu ya, saya mesti hadir kata Nabi. Tapi sayang ya beliau ya tidak sempat diundang, ya mungkin karena masih kecil. Padahal usia 14 sudah bisa berpikir ya tentang hal positif yang seperti itu. Itu termasuk sesuatu yang sudah luar biasa bagi Muhammad muda kan kayak gitu Muhammad muda. Kemudian wa fis sanatil khamisati wal isrin menginjak tahun 25 kharaja sallallahu alaihi wasallam ya, keluar siapa Muhammad muda ya, sallallahu alaihi wasallam ma Maisarota bersama Maisaro, bukan Siti ini ya, bukan Siti Maisarah, enggak, Maisarah laki-laki ini. Fi tijaratis sayyidati Khadijah, untuk di dalam membawa dagangan milik Siti Khadijah. Qabla ayyatazawwajaha bi syahraini, sebelum beliau mengawini Siti Khadijah 2 bulan. Wa fi hadhihi sanati, dan di tahun itu juga ya 2 bulan dari peristiwa berdagang ke Syam itu bersama Maisaro ya. Tazawwaja sallallahu alaihi wasallam bi Khadijatal Kubra ya. Berarti Nabi itu akhirnya ya kawin dengan Siti Khadijah. Jadi sebelum Nabi itu kawin dengan Siti Khadijah ya, Siti Khadijah itu termasuk perempuan janda yang kaya raya kan kayak gitu. Sebelumnya punya suami sampai punya anak ya. Anaknya itu namanya Hela kan kayak gitu, laki-laki. Karena dia sudah janda ya, dia kaya, maka siapapun yang mau siapapun yang mau ngambil modal di sana itu barang-barang dagangannya ya dipersilahkan. Ya termasuk juga Rasulullah ya membawa barang-barangnya itu untuk berdagang kan gitu. Disertai oleh budaknya atau pembantunya ya, yaitu yang namanya Maisarah itu. Akhirnya ya dagangannya sangat laku dibawa oleh Muhammad muda itu bersama Maisarah, dan katanya punya untung yang banyak ya. Maka pada akhirnya Siti Khadijah itu menjadi tertarik, akhirnya beliaunya itu meminang Muhammad muda kan kayak untuk dijadikan suaminya ya. Walaupun ya secara usia tidak seimbang, yang saat itu katanya Siti Khadijah sudah usia 40 ya, sudah 40 janda lagi. Kemudian Nabi ya, Muhammad muda itu masih usia 25 kan kayak gitu ya. Baru selesai kuliah, andai kata itu yang agak saya ini ya, baru selesai kuliah, masih belum lengkap masih kuliahnya kan kayak kira-kira seperti itu. Tapi akhirnya ya terjadi kawin dengan Siti Khadijah, dan Siti Khadijah itu terus menyerahkan semua hartanya untuk perjuangan Rasulullah ke belakang itu, sampai Siti Khadijah itu habis hartanya dipakai untuk perjuangan itu. Ya makanya ya perlu juga ya seperti kita ini umpamanya mau cari ya perempuan yang kaya ya untuk perjuangan nanti hartanya ya bisa-bisa saja ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan kayak
Ya Rasulullah ditawar orang, ya tentu kalau kita tidak mungkin, ya tidak kira ditawar orang, apalagi orangnya kaya, sekalipun janda ya, saya kira kecil kemungkinannya ya, kalau memang dia kaya untuk nawar kita ya, nawar kita. Ya Rasulullah jadi tawar ya, akhirnya perjuangannya itu ya tidak begitu susah untuk mencari ekonomi karena cukup ekonomi istrinya yang dijadikan sarana untuk berjuang kemana-mana itu kan gitu. Tak begitu sulit untuk mencari ekonomi soalnya dibantu oleh harta istrinya itu. Jadi walaupun tidak seimbang ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Tapi bahagia Rasulullah itu dengan Siti Khadijah itu, malah Rasulullah tidak mau beristri yang lain sebelum Siti Khadijah itu wafat kan kayaknya, masih satu-satunya. Jadi yang akhirnya beliau itu punya istri sampai berapa, sampai banyak itu setelah meninggalnya Siti Khadijah kan. Tapi tidak ada yang dikaruniai anak kecuali Siti Khadijah, ada tapi wafat ya. Kemudian wa fi sanati salasina, dan di tahun 30 Nabi masih belum diangkat ya, masih kurang 10 tahun lagi masih. Wulida Ali bin Abi Thalib bil Ka'bati, dilahirkan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Ka'bah ya, di Mekah, tepat di Ka'bah. Yang ayahnya itu ya adalah Abu Thalib ya, Abu Thalib. Berarti Sayyidina Ali dengan Rasulullah itu adalah sepupu ya. Masih sepuh Rasulullah ya, 30 tahun, sepuh Rasulullah 30 tahun. Kemudian wa fi sanati arba'in wa salasina wulida Muawiyatu bin Abi Sufyan wa Mu'adz bin Jabal. Tahun 34 ya, dari usianya Nabi setelah usia 34 dilahirkan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dan Mu'adz bin Jabal. Ya kenapa orang-orang ini kok diinformasikan oleh musannif? Ya karena ini termasuk pelaku sejarah ya. Ya Sayyidina Ali ya di samping menentunya Rasulullah dan mendapat jaminan dari Rasulullah dari segala ilmu pengetahuannya, sampai Nabi itu bilang ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Jadi wajarlah kalau umpama ya di kelahirannya ini diinformasikan kepada kita kan kayak gitu. Di samping itu ya jadi Khulafaur Rasyidin yang terakhir kan kayak gitu. Jadi termasuk pelaku sejarah lah pokoknya itu. Demikian juga Muawiyah ya, Muawiyah ini kenapa kok sampai diceritakan juga di sini Sayyidina Muawiyah itu pendiri dinasti Islamiyah yang pertama. Pendiri dinasti Islamiyah yang pertama. Sebelum itu belum ada dinasti. Dinasti itu adalah pemerintahan yang monarki absolut ya, yang model kerajaan kalau sekarang itu ada pakai sistem putra mahkota itu ya. Jadi sebelum yang berkuasa itu mati, tapi putra mahkotanya itu sudah dibentuk. Jadi umpama nanti meninggal tinggal putra mahkota diorbitkan, enggak usah pemilu kan gitu. Enggak usah pemilu. Memang tujuannya untuk mengurangi pertumpahan darah ya di kalangan kaum muslimin ya. Soalnya Islam pecah jadi 3 ya. Tentunya kalau diadakan pemilu, tentunya 3 kelompok ini mengadakan masing-masing mencalonkan ya calon-calonnya untuk jadi pemimpin ya. Padahal yang mesti jadi mesti satu ya. Kalau yang satu jadi, 2 tidak jadi, maka yang 2 itu mesti kecewa kan kayak gitu. Akhirnya menjadi oposan sehingga pemerintahnya tidak beres jadinya kan kayak gitu. Maka dengan cara seperti itu ya, maka Sayyidina Muawiyah itu punya inisiatif ya untuk merubah sistem ya, dari sistem demokrasi dirubah kepada sistem monarki absolut ya. Akhirnya terus berlanjut ya sampai selama masa pemerintahan Bani Umayyah itu kurang lebih 91 tahun dinastinya itu berkuasa ya. Baru nanti tumbang ganti dinasti baru yang dinasti Abbasiyah, itu lebih lama lagi sekitar 542 tahun, jadi 5 abad lebih itu ya berkuasa ya. Yang namanya dinasti ya kayak gitu sampai hancur betul kan gitu ya. Makanya diceritakan di sini walaupun bagaimana diceritakan kan kayak gitu.
Berarti pelaku sejarah, pelaku sejarah. Kemudian wafis sanatil khamisati wassalasin, di tahun ke-35 zaharat akhbaru zuhurihi sallallahu alaihi wasallam wastaharat barakatuhu wa amanatuhu. Dan di tahun ke-35 berarti kurang 5 tahun lagi untuk diangkat menjadi rasul ya. Ini sudah mulai tampak ya, berita-berita zahirnya seorang nabi ya. Walaupun nabi masih belum diangkat, tapi tanda-tanda zahirnya seorang nabi di masyarakat Quraisy sana itu sudah mulai tampak. Masalahnya sudah ada orang yang seperti sudah masyhur barokahnya itu kepada yang lain begitu, dan masyhur juga kejujurannya ya. Tidak ada manusia jujur seperti Nabi itu, tidak ada pemuda jujur seperti Nabi itu, tidak ada. Maka itu dianggap merupakan tanda bahwa orang seperti itulah yang pantas kira-kira untuk menjadi pemimpin di belakang nanti kan kayak gitu. Nah, masih belum diangkat, cuman tanda-tandanya sudah ada ya. Yaitu diantaranya ya, barokah kepada orang-orang sekitarnya. Di antara barokahnya yaitu misalnya orang-orang yang miskin tapi menjadi penanggung jawab Rasulullah misalnya ya, maka ekonominya itu menjadi lancar kan, kayak itu termasuk barokahnya kan. Model Abu Thalib dulunya itu miskin, tapi karena menjadi pengasuh Rasulullah ya akhirnya ya lancar ekonominya itu tanpa diduga-duga gitu. Ya mulai kecil misalnya Siti Halimah Satu Sa'diyah itu katanya itu kan, jadi kambing-kambingnya jadi gemuk-gemuk semua kan kayak gitu ya. Ini termasuk barokah yang mulai tampak ya di tahun segitu itu, diteliti oleh orang-orang mulai kecil bahwa orang ini kok kayak gini kan kayak gitu. Kemudian wa fi hadhihi sana, dan di tahun 35 itu juga wulidat Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dilahirkan juga siapa? Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Jadi berarti Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali itu selisih usia ya 5 tahun ya. Selisih usia 5 tahun. Sayyidina Ali usia ya 30 katakan misalnya, lahir di tahun 30 Nabi, terus Siti Fatimah itu 35 kan, selisihnya ya selisih 5 tahun. Masih muda, masih 18. Sayyidina Ali yang kawin masih 18 masih. Siti Fatimah ya sekitar 15 gitu. Yang bersuami istri. Muda ya, muda. Kalau untuk orang sekarang ya susah dikatakan kawin muda ya. Kawin muda. Kemudian wa fi hadhihi sanati, di tahun itu juga tahun 35 itu ya, hadamat Quraisyun al-Ka'bata ya, menghancurkan siapa orang Quraisy al-Ka'bata kepada Ka'bah, wa banatha, dan sekalian terus membangun siapa orang Quraisy kepada Ka'bah yang telah dihancurkan itu. Dihancurkan bukan dirusak begitu saja, tapi maunya mau direnovasi ya, mau dibaharui gitu ya. Dibaharui. Tadi saya wahakamu ya, wahakamuhu sallallahu alaihi wasallam ya, Allahu alam. Al-Fatihah.